Pagi-pagi sekali, Lucy sudah berteriak histeris karena pipinya mulai ditumbuhi jerawat. Aku tersenyum puas karena Tuhan mulai menunjukkan wajah asli keponakan suamiku itu. Mana skincare aku, Maila? Muka aku bisa rusak kalau aku nggak pakai skincare, ucapnya, berusaha menerobos masuk ke dalam kamarku. Sudah aku buang, jawabku enteng. Kamu tahu nggak itu harganya berapa? Rutuknya emosi. Enggak, aku memasang muka lugu. Oh iya, aku lupa. Wanita kampung mana tahu sih harga skincare mahal. Cicitnya semakin kebakaran jenggot. Mendingan jadi wanita kampung daripada jadi wanita berusak rumah tangga orang, bisikku dekat sekali di telinganya. Lucy menghentakkan kakinya lalu berusaha menarik rambutku. Untung saja aku sudah antisipasi hingga bisa menghindari serangan harimau betina tersebut. Selepas sholat subuh, sesuai instruksi ibu, aku tidak keluar dari kamar. Aku hanya berguling-guling di atas kasur sambil memainkan ponsel, berkirim pesan dengan Raihan, putraku. Ya Allah, andai anak semata wayangku tahu kelakuan bapaknya di sini, pasti dia akan merasa sangat kecewa. Mudah-mudahan anakku tidak sampai melihat video bapak serta kakak sepupunya yang sempat viral di sosial media. Aku melirik jam di layar ponsel dan ternyata sudah pukul 6 pagi. Gegas aku keluar karena tenggorokan ini terasa kering, juga cacing-cacing di perut sudah berdemonstrasi. Mungkin Lucy sudah selesai menyiapkan sarapan untuk kami. Kamu itu nyuci gelas aja kok gak bisa, Lus? Masa nyuci piring sama gelas pakai cairan pembersih lantai? Gerundel Mas Ibnu sembari meletakkan perabot yang sudah tertata di rak, kemudian mencucinya kembali. Seumur pernikahan kami, belum pernah aku melihat Mas Ibnu membantu pekerjaan rumah, karena dia selalu menganggap kalau itu pekerjaan perempuan. Pekerjaan rumah itu pekerjaan istri, bukan tugas suami. Kewajiban suami itu nyari duit yang banyak. Tugas Mas Ibnu setiap kali aku memintanya membantu membereskan rumah. Sekarang demi cintanya kepada keponakannya sendiri, dia rela turun tangan mengerjakan semua. Besok-besok kalau mau nyuci piring pakai sabun ini. Laki-laki berkulit sawo matang itu menunjukkan botol cairan pencuci piring. Maklumlah, Mas, aku kan gak pernah ngerjain begituan. Aku biasanya cuma duduk diam di rumah, dan semua yang ngerjain begituan itu Mama, jawab Lucy tanpa merasa bersalah. Maila saja bisa mengerjakan semua, Lus. Masa kamu enggak? Kan kalian sama-sama perempuan. Pungkasnya membuat aku merasa puas. Jangan samakan aku sama dialah. Dia kan wanita kampung, orang miskin. Jadi wajar kalau dia bisa mengerjakan semua itu. Lucy terlihat mengerucutkan bibirnya, merajuk.
Perasaan kamu juga bukan dari keluarga kaya raya deh, Lucy. Bapak kamu cuma petani, sedang ibu kamu hanya ibu rumah tangga, sama seperti aku. Dan aku tahu rumah kamu di kampung lebih jelek dari rumah orang tuaku. Gerutuku kesal. Lucy melipat tangan di depan dada. Wajahnya terlihat masam, dilipat macam dompet tanggung bulan. Mas Ibnu segera menghampiri pasangan itu dan membelai lembut pipi perempuan tersebut. Mas minta maaf. Mas tak bermaksud membandingkan kamu dengan Mailah yang sudah jelas seperti langit dan bumi. Dia menggenggam jemari perempuan tidak tahu diri itu dan mengejutnya. Benar-benar menggelikan. Bluk, aku hampir saja tertawa ngakak ketika melihat suamiku jatuh terjengkang di lantai karena Lucy mengepel tanpa terlebih dahulu memeras kain pelnya, sehingga membuat lantai dapur terlihat becek serta licin. Lalu Mas Ibnu tergelincir karena ketidakhati-hatiannya. Loh, ngapain tidur-tiduran di lantai, Mas? Tanyaku, menahan tawa, pura-pura tidak tahu kalau dia baru saja terpeleset. Pria berambut cepak itu berusaha bangun tanpa menjawab pertanyaan dariku. Dia terlihat kesakitan dan terus memegang kepalanya yang terbentur. Ah, segitu mah gak sakit, Mas. Lebih sakitan hatiku karena sudah kamu khianati, gumamku dalam hati. Aku segera mengambil gelas, menuang air mineral dari dalam teko dan meneguknya sedikit demi sedikit. Lus, jangan lupa buat sarapan untuk Mas Ibnu ya, titahku. Sudah siang. Noh, biasanya dia jam 6:30 sudah berangkat ngantor. Imbuhku lagi. Lucy mengangkat kain pel hendak memukulku. Jangan sok ngatur-ngatur, Mailah. Kamu itu bukan bos di sini. Berangnya. Aku hanya tersenyum tipis sambil menatap wanita berambut keemasan itu, yang wajahnya sudah mulai terlihat kusam karena kurang perawatan. Setelah selesai mengambil air minum, gegas diriku kembali ke ruang tengah, menyalakan televisi, menonton kartun yang biasa aku tonton bersama Raihan. Rasa rindu kian menelusup ke dalam kolbu ketika mengingat putra sematawayangku yang sedang menimba ilmu di pesantren. Membuat air mata tiba-tiba lolos begitu saja tanpa bisa aku tahan. Semoga kamu selalu dalam perlindungan Allah ya, Nak. Doain Mama di sini juga agar Mama kuat menghadapi segala cobaan yang menimpa. Kamu nangis, Mai? Tanya ibu yang tiba-tiba sudah duduk di sisiku. Maila kangen sama Raihan, Bu. Kapan-kapan Maila izin jenguk dia di pesantren ya, jawabku, sembari menyenderkan kepala di bahu ibu. Sentuhan halus tangan ibu begitu membuatku merasa nyaman. Membuat diri ini merasakan kasih sayang seorang ibu yang selalu aku rindukan. Karena sudah bertahun-tahun aku tidak bersuah dengan ibu kandungku. Aku terlalu sibuk mengurus keluarga baruku, sehingga terkadang
tidak sempat menjenguk orang tua sendiri yang berada jauh di pulau seberang. Sebenarnya bukan tidak sempat, lebih tepatnya Mas Ibnu tidak memberiku izin untuk pulang menemui orang tuaku. Berat di ongkos, katanya selalu. Sudah sarapan belum, Mai? Belum, Bu. Aku mengulas senyum. Ibu mengajakku ke belakang, menengok masakan yang sedang diolah oleh Lucy. Kamu masak apa, Lus? Tanya ibu sambil menghampiri cucu, sekaligus gundik suamiku, dan berdiri di sebelah wanita bertubuh ramping itu. Nasi goreng, buat sarapan Mas Ibnu, Bu. Dia menyahut sambil menggerak-gerakkan spatula dengan gaya yang terlihat sangat kaku. Ketahuan banget dia memang tidak pernah menyentuh barang-barang seperti itu. Minggir, Maila. Aku cuma bikin nasi gorengnya 2 porsi doang. Buat Mas Ibnu sama buat aku sendiri, usir Lucy, seraya meletakkan 2 piring nasi di atas meja dengan kasar. Buat ibu mana? Sambung ibu. Ibu minta dibuatin sama mantu kesayangan ibulah, jawab wanita berkulit putih pucat itu sembari mengenyakkan di atas kursi. Tidak lama kemudian Mas Ibnu keluar dengan baju yang kurang rapi serta sepatu terlihat kotor. Aku hendak bangun dan menyuruh Mas Ibnu mengganti pakaian yang lebih rapi, tetapi ibu langsung mencekal tanganku, memberi kode supaya aku tetap duduk. Wah, ada nasi goreng spesial buatan bidadari nih, puji suamiku sambil menghirup asap yang mengepul di atas nasi goreng buatan Lucy, serta mengipas-ngipaskan tangannya di depan hidung. Dia lalu menarik kursi dan duduk bersisian dengan gundiknya, bercanda mesra seolah dunia milik mereka berdua dan kami hanya mengontrak. Mas Ibnu mulai menyendok nasi dan menyuapnya ke dalam mulut. Air muka suamiku langsung berubah setelah makanan itu masuk ke dalam mulutnya. Aku yakin pasti masakan Lucy tidak enak. Aku bisa melihatnya dari ekspresi Mas Ibnu yang terlihat hampir muntah. Makan tuh masakan bidadari. Aku beranjak dari dudukku dan lekas keluar mencari sarapan, dan sengaja tidak memberhentikan tukang makanan yang lewat depan rumah supaya Mas Ibnu tetap menghabiskan masakan yang sudah ia puji-puji tadi. Mai, bagi nasi uduknya sedikit. Kalau enggak, itu buat aku. Kamu kan bisa beli lagi. Nasi gorengnya rasanya enggak enak banget, ucap Mas Ibnu setengah berbisik. Di sananya sudah habis, Mas. Lagian, kamu kan sudah ada nasi goreng spesial buatan bidadari. Kamu makan saja. Masakan bidadari tak berakhlak itu. Jangan malah minta nasi uduk aku, jawabnya, sengaja meninggikan nada bicara supaya Lucy mendengar percakapan kami. Memangnya masakan aku kenapa, Mas? Lucy mendelik menatap suamiku. Enggak, Lus. Masakan kamu itu enak banget, kayak masakan chef restoran bintang 5.
puji Mas Ibnu berlebihan. Padahal jelas-jelas tadi dia bilang masakan Lucy tidak enak. Aku memiringkan bibir melihat riak wajah suamiku ketika dengan terpaksa menyantap masakan yang entah seburuk apa rasanya. Mas, aku angkat telepon dulu ya. Kamu habiskan sarapan kamu dulu, ucap Lucy sembari bangkit dari duduknya dan keluar. Aku menyendok sedikit nasi milik Lucy. Huek, rasanya benar-benar hancur. Antara asin pedas, pokoknya rasanya tidak enak banget. Pantas saja Mas Ibnu terlihat tersiksa menyantapnya. Bersambung.